萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Banyak sinar cahaya yang tersebar turun dari langit ke altar kuno. Akhirnya, mereka memasuki bagian dalam altar, seolah-olah itu memiliki bentuk yang benar, membawa gelombang demi gelombang kehangatan. Xiao Yan duduk bersila di bawah banyak sinar cahaya yang berpotongan. Dia melirik dokter peri kecil di depannya. Bahkan tidak ada lagi sedikit pun uap racun yang dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Kulitnya, yang semula berwarna putih pucat karena tubuh racun yang menyedihkan, sekali lagi memancarkan warna merah yang sehat, halus. Jelas, tubuh miliknya, yang telah dihancurkan oleh racun selama bertahun-tahun, sekali lagi telah direvitalisasi. Mata Xiao Yan menyapu sebelum mereka berhenti di perut halus dokter peri kecil. Pada saat ini, energi lonjakan terletak di tempat itu. Selain itu, energi ini terus menyusut ke titik itu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam menghadapi ini menyusut, tubuh telanjang dokter peri kecil muncul seperti batu giok hangat karena perlahan memancarkan kilau samar. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti peri di langit, memberinya perasaan yang suci. Mata Xiao Yan menyapu beberapa lagi sebelum diturunkan. Orang biasa tidak dapat membayangkan betapa sulitnya menahan daya tarik ini ketika itu tersebar pada waktu yang tak terduga. Itu seperti seorang dewi di hati seseorang tiba-tiba mengungkapkan penampilan mempesona di depan diri sendiri. Itu seperti jimat yang tiba-tiba dilepaskan. Mata Xiao Yan mengamati sementara hidungnya mengamati jantungnya. Ini berlangsung sesaat tetapi Xiao Yan masih tidak dapat memusatkan pikirannya. Segera, dia tertawa pahit. Dia mengambil jubah besar dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menutupi tubuh cantik dokter peri kecil. Dia juga pria biasa. Yang terbaik adalah lebih sedikit godaan seperti itu. Satu akan cacat secara psikologis jika ada terlalu banyak. Setelah menyelesaikan tindakan pencegahan keamanan ini, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Matanya mengembara ke segala arah. Cahaya yang dipantulkan dari dinding batu halus menyebabkan dia menyipitkan matanya. Dengan duduk di altar ini, tampak seolah-olah dia berada di dunia sinar matahari. Sepertinya altar ini adalah matahari terang yang mengelilingi mereka. Saat ini, interior tubuh dokter peri kecil dapat dianggap telah memasuki keadaan tertib. Selama dia mengompresi racun yang kejam ke dalam inti monster, dia akan berhasil membentuk racun dan proses ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibantu oleh Xiao Yan. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun tidak ada yang tersisa untuk Xiao Yan lakukan di tempat ini, itu tentu tidak mungkin baginya untuk pergi sekarang. Dia harus menunggu sampai dokter peri kecil benar-benar membentuk racun dan sebelum dia bisa bersantai. Setelah semua, metode racun dan ini adalah sesuatu yang dia tidak punya pengalaman. Xiao Yan duduk di tanah. Dia mengulurkan kedua tangannya dengan sikap bosan dan dengan malas merentangkan pinggangnya. Dia mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba menghentikannya di lubang tanpa dasar di altar. Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia ragu sejenak sebelum menggeser tubuhnya, dengan hati-hati bergerak ke sisi lubang di tanah. Tatapannya melayang ke dalamnya, hanya untuk melihat kegelapan tak berujung. Selain penciptanya, sepertinya tidak ada yang tahu di mana lubang ini mengarah. Energi afinitas api di dalam memang sangat padat. Xiao Yan membelai dagunya. Dia tidak jelas mengapa lubang ini tidak lagi memancarkan bibit api inti.
Namun, dia memang sedikit tertarik dengan hal ini. Tentu saja, orang harus mengatakan bahwa dia tertarik dengan api matahari dari altar ini. Setelah merenung sejenak, tangan Xiaoyan dengan lembut menekan lubang di tanah. Dia menjerit lembut dan kekuatan hisap melonjak keluar dari tangannya. Setelah lonjakan kekuatan hisap ini, sejumlah besar energi afinitas api ditarik ke atas. Akhirnya, itu tersebar. Namun, apa yang disebut bibit api inti tidak muncul. Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Dia segera tertawa dingin. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menarik bahkan sedikit bibit api inti. Xiaoyan menyelesaikan sendiri. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan hisap dan gelombang energi afinitas api pada terus dipancarkan dari lubang di tanah. Namun, yang disebut bibit api inti masih belum menunjukkan dirinya. Gaya hisap gila ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Tepat ketika Xiaoyan merasa agak tak berdaya, sebuah pikiran tiba-tiba melewati hatinya. Tangannya dengan cepat bergeser ke samping. Setelah tangannya bergeser ke samping, segumpal bibit api yang sangat kecil merah melarikan diri lubang di tanah dengan kecepatan seperti kilat. Gumpalan bibit api merah menyala ini baru saja lolos ketika kontak dengan sinar cahaya di atas. Segera, riak terbentuk di antara keduanya. Seseorang bisa mendengar suara, tiupan, sebagai gelombang api berwarna putih yang sangat hangat muncul entah dari mana di depan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat dia melihat nyala api di depannya. Nyala itu berwarna putih pekat, tetapi bagian dalamnya penuh dengan benang darah yang mirip pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah mereka adalah pembuluh darah api ini, menutupi tubuhnya. Ini api matahari? Xiaoyan dengan lembut mengulurkan tangannya dan menerima api berwarna putih ini. Energi api di dalamnya sangat tenang dan tidak memiliki kekerasan dari api lain. Namun, dengan penglihatan Xiaoyan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa api matahari ini jauh lebih kuat daripada beberapa api binatang buas biasa. Karena itu tidak memiliki karakteristik kekerasan, mungkin tidak kuat ketika menyerang, tetapi sangat cocok digunakan untuk memurnikan pil. Lagi pula, itu sedikit lebih mudah untuk mengendalikannya. Saya ingin tahu apakah api matahari ini dapat menyuburkan keterampilan penciptaan api saya? Sebuah pikiran tiba-tiba melewati pikiran Xiaoyan ketika dia melihat nyala putih ini. Saat ini, api transformation kehidupan hanya dalam bentuk embrio. Itu jauh dari cukup baginya untuk menggunakannya untuk membentuk api lotus pemusnahan. Jika api matahari ini juga dapat diubah menjadi makanan untuk api transformasi kehidupan seperti api binatang lain, dia akan mendapatkan sesuatu tanpa imbalan. Xiaoyan tidak ragu sedikit pun karena pikiran ini terlintas di hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan menyerap api matahari ke tubuhnya. Setelah itu, api hati teratai mengkilap melonjak keluar dan dengan mudah memperbaikinya. Setelah itu, nyala itu bergabung dengan api transformation kehidupan kecil di tubuhnya. Ini memang efektif. Ketika api matahari bergabung dengan benih api, Xiaoyan jelas bisa merasakan biji api secara signifikan mengembang. Pembengkakan jenis ini jauh lebih besar daripada ketika dia menyerap beberapa api binatang biasa. Sebuah sukacita melintas di hati Xiaoyan ketika dia merasakan efek unik dari api matahari ini. Api matahari ini tidak sesulit menjinakkan api binatang. Itu juga sangat mudah untuk memperbaikinya. Jika ada jumlah yang besar, akan memungkinkan untuk kultivasi benih api transformasi kehidupan ini. Setelah berpikir tentang bagaimana api lotus pembantaian akan memiliki cukup sumber daya untuk dibebaskan tanpa khawatir setelah penguatan api transformasi kehidupan ini, hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi panas berapi-api. Matanya tiba-tiba berubah ke lubang di tanah di depannya saat dia tertawa. Dia sekali lagi mengulurkan tangannya dan kekuatan hisap tiba-tiba muncul.
Penyedotan ini berlanjut selama lebih dari 20 menit sebelum gumpalan biji api berwarna merah darah keluar dari lubang di tanah. Itu ditelan oleh Xiaoyan setelah bergabung dengan sinar matahari dan membentuk api matahari. Setelah merasakan manfaat dari api matahari ini, Xiaoyan menjadi sangat bahagia hingga dia berhenti merasakan lelah. Dia berulang kali dan dengan paksa mengeluarkan bibit api inti dari lubang di tanah. Namun, metode ini jelas bukan solusi jangka panjang. Lubang di tanah sudah habis dari bibit api inti. Setelah dipaksa mengisap 5 atau 6 kali, bibit itu akhirnya berhenti muncul. Terlepas dari bagaimana Xiaoyan menyedot, bahkan sampai dia ditutupi dengan keringat, tidak satu bibit api pun keluar. Apakah benar-benar telah disedot kosong? Xiaoyan mengusap keringat di dahinya. Dia mengerutkan kening dan melihat lubang di tanah yang kosong dari aktivitas apapun sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan merajut alisnya dan merenung sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba menutup matanya dan kekuatan spiritual yang megah perlahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kecil saat memasuki lubang dengan cara seperti kilat. Kekuatan spiritual Xiaoyan segera merasakan panas hebat setelah memasuki lubang di tanah. Meskipun kekuatan spiritualnya dilindungi oleh api surgawi, dia masih merasakan sedikit pusing. Hati Xiaoyan menjadi dingin saat ia merasakan pusing. Ada racun api yang sangat tebal di bagian dalam lubang ini. Selain itu, racun api semacam ini bahkan mampu mengikis jiwa seseorang. Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu tentang menarik kekuatan spiritualnya, cahaya merah tiba-tiba berkelap-kelip di daerah terdalam dari lubang hitam gelap. Hah! Lampu merah yang berkedip-kedip dirasakan oleh Xiaoyan. Segera, dia mengeluarkan rasa terkejut. Dia ragu sejenak sebelum melakukan manuver kekuatan spiritualnya. Dia bergegas ke tempat di mana cahaya merah berkedip. Kecepatan bolak-balik dari kekuatan spiritual sangat cepat. Sesaat kemudian, cahaya merah muncul di depan pemandangan spiritual Xiaoyan. Cahaya merah dipancarkan dari sekelompok cairan yang tidak diketahui, lengket, dan berwarna merah darah. Cairan ini berbentuk bundar dan ukurannya secara kebetulan tertutup dari dasar lubang. Sungguh energi afinitas api yang mengejutkan. Xiaoyan menghirup nafas udara saat tatapannya mendarat di cairan yang lengket, berwarna merah darah. Cairan yang lengket dan padat ini telah terbentuk dari energi afinitas api murni yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran jika lubang tanah ini tidak lagi menghasilkan benih api inti apapun. Mereka semua telah diblokir di tempat ini. Xiaoyan juga memperoleh pemahaman setelah melihat kelompok cairan berwarna merah darah ini. Namun, dia tidak memiliki pikiran tentang pengerukannya. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu liar dan kasar. Jika dia menyentuh sedikit saja, sisanya juga akan bereaksi. Jika dia ceroboh, kemungkinan bahkan kekuatan spiritual ini tidak akan mampu melarikan diri dari lubang di tanah. Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak mengganggunya. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba melirik ke cahaya merah yang berkedip-kedip di dalam cairan berwarna merah. Ini adalah... Jiwa Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah cahaya berwarna merah, hanya untuk melihat bahwa ada manik seukuran jempol, bulat, merah yang terselip di dalam cairan berwarna darah yang lengket. Manik-manik merah darah mungkin tidak besar, tapi dalam sekejap, itu tampak seperti manik api dengan api menyala di atasnya. Penampilan luarnya sangat misterius. Tatapan spiritual Xiaoyan terkejut saat dia melihat manik merah darah. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghirup nafas dalam-dalam. Inti manik. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.